Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Adik-adik, pada hari Kamis yang lalu kita sudah mengikuti ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita kembali beribadah secara online dengan teman-teman semua. Dan pada saat ini, siapkan diri adik-adik. Jangan lupa siapkan juga Alkitab, alat tulis jika perlu, dan kita akan memulai ibadah kita dalam foto. Silakan adik-adik duduk dengan tenang dan penuh hormat kepada Allah. Mari kita mulai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Nah, anak-anak, pada hari Kamis yang lalu, apakah anak-anak semua mengikuti ibadah? Wah, senang sekali ya kalau Tante mendengar ada anak-anak yang mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, bahkan sudah menghafal ayat hafalan. Masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Meskipun Tante di sini belum bisa melihat. Ya, ceritanya tentang bagaimana Tuhan Yesus naik terangkat ke surga di hadapan murid-muridnya dan banyak orang pada saat itu. Nah, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita akan mengangkat sebuah pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri dan juga boleh bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Lagu ini mengatakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Jadi hari ini dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang sedih-sedih, jangan ada yang terlalu banyak main-main, karena kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan hari lepas hari. Kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh merasakan perlindungan Tuhan, dan kami juga boleh merasakan pada hari ini kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jauhkan segala gangguan, jauhkan segala hal yang bisa mengalihkan perhatian kami. Tetapi kiranya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami penuh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan dan memberikan puji-pujian dan penyembahan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pada hari Kamis yang lalu kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Dan Tante melihat di grup WA ada anak-anak yang sudah hafal dan mengirimkan videonya. Nah,
Sekarang kita ulang lagi yuk ayat hafalan yang sudah diberikan. Dari mana? Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Apa bunyinya? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ya, itu ayat hafalan kita pada hari Kamis yang lalu. Nanti hari ini kita akan mendapatkan ayat hafalan selanjutnya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan menaikkan pujian yang mengingatkan kita, kalau kita mau tumbuh, kita harus rajin baca firman Tuhan dan juga berdoa. Ya, kita akan bersama-sama menaikkan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, bagus sekali. Dan saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sudah tidak ada lagi yang main-main atau lari ke sana ke sini, apalagi sambil makan atau minum. Kita tinggalkan itu dulu semua dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tante mengajak anak-anak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan lagi firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami hidup bukan semata-mata karena kami mendapatkan makanan dan minuman jasmani, tetapi terlebih daripada itu semua, Tuhan yang menguatkan kami melalui firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini, pimpin kami semua yang rindu akan firman Tuhan, dan juga tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman pada anak-anak sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari apa yang akan kita ceritakan hari ini ya. Bagian yang pertama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, bagian selanjutnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Silahkan adik-adik baca bersama dengan papa dan mamanya ya. Tante akan membacakan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik,
pada hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga. Kenapa dia pergi ke surga? Karena dia berasal dari surga. Dia datang ke bumi, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan dia kembali ke surga. Dia bertahta dari surga, dan dia juga menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita hari Kamis yang lalu? Jadi pada saat itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang kita peringati pada hari Paskah beberapa minggu yang lalu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang banyak selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja, atau hanya 11 muridnya saja yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tetapi ada banyak orang. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, saatnya Tuhan Yesus kembali ke surga. Murid-muridnya pada saat itu ragu dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengatakannya bahwa dia akan kembali ke surga, dan murid-muridnya melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus naik dan terangkat ke surga, dan juga diyakinkan kembali oleh 2 malaikat yang pada saat itu berkata kepada murid-muridnya seperti yang kita hafalkan dalam ayat hafalan, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Apa bunyinya? Yang tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa Yesus ini yang naik ke surga, ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, pada saat itu murid-muridnya barulah percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Jadi, waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, terakhir kali Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Apa artinya? Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Ya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Perintahnya adalah supaya murid-muridnya pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah bahwa Tuhan Yesus telah lahir dan telah mati. Dia menderita untuk menanggung dosa kita, tetapi ceritanya tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus juga bangkit dan dia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Allah yang penuh kasih mau menyelamatkan manusia yang berdosa dan percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakan kabar baik ini kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Entah itu mereka yang tinggal dekat dengan murid-muridnya, maupun orang-orang yang belum pernah mereka datangi sekalipun. Murid-muridnya pada saat itu bimbang, bahkan ada juga yang merasakan takut. Bagaimana mereka bisa memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Dulu waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka dengan mudah bisa mengikuti Tuhan Yesus kemanapun. Dan mereka tidak perlu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena orang-orang yang pada saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalian masih ingat ya? Ada begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dari mulai mengubah air menjadi air anggur, lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit, ya, entah itu sakit kusta, sakit lumpuh, sakit buta, apalagi pendarahan.
bahkan ada yang sudah mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Nah, begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang, tugas murid-muridnya untuk memberitakan itu semua kepada dunia ini, supaya manusia-manusia yang ada di dunia ini boleh mengenal siapakah yang menjadi Tuhan dan siapakah yang menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, anak-anak, dalam keraguan, dalam ketakutan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga menjanjikan dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Ya, kita lihat di ayat 20, Tuhan Yesus berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai dunia ini tidak ada lagi. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya? Sementara murid-muridnya tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, janji yang berikutnya adalah Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali. Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali ke dunia ini. Jadi adik-adik, ada dua janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Tapi kapan ya Tuhan Yesus datang lagi? Ada yang meramalkan bulan depan. Mungkin ada juga yang meramalkan tahun depan. Nah, waktu dulu pernah ada beberapa orang yang meramalkan pada tahun sekian-sekian, tanggal sekian, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, adik-adik harus hati-hati. Jangan percaya. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat pun tidak tahu. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak tahu kapan pastinya Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi yang pasti firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan datang kembali. Nah, sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali, kita harus terus berjaga-jaga dan setia kepadanya. Melakukan semua firman Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sambil terus bersaksi kepada orang-orang yang kita kenal, supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik mau melakukan perintah yang sudah diberikan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun. Nah, gimana caranya ya? Caranya bisa dengan cara yang sederhana. Adik-adik bisa mengajak teman-teman yang lain untuk belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Atau adik-adik juga bisa bersaksi tentang hal-hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini dan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, itu semua adalah cara yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa ya, itu adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nah, kita sekarang akan mendengarkan apa yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu yang berikutnya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Diambil dari Matius 28 ayat 19a. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Nah, kita sambut dengan pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus
bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Nanti kita akan bersama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan biarlah selama kami menantikan Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, dan terus berdoa sebagai hubungan kami yang baik dengan Tuhan Allah pencipta kami. Tuhan Yesus, tolong kami yang masih kecil ini, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh juga dengan ketakutan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan dan juga keberanian untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya kami terus dapat mengikuti ibadah pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami menutup ibadah hari ini dan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, dan Tante berharap adik-adik semua bisa terus sehat dan terus membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Sampai bertemu pada ibadah berikutnya.